Nama saya Fatima Azahra akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran Student Centered Learning atau SLC. Pembelajaran Student Centered Learning atau yang biasanya disebut sistem pembelajaran berpusat pada siswa adalah sistem yang harusnya dibangun oleh siswa tanpa harus mengandalkan pengajaran dari guru. SCL dapat dikatakan juga sebagai tempat mahasiswa belajar dalam kelompok dan juga secara individu untuk mengeksplorasi masalah, menjadi pihak yang aktif dalam proses pembelajaran berlangsung dan tidak hanya menjadi penerima pengetahuan yang pasif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Royana akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya yang bernama Fatima Azahra. Saya akan membahas tentang kelebihan dari model Student Centered Learning. Ada apa aja sih di dalamnya? Nah, yang pertama yaitu siswa atau peserta didik akan dapat merasakan bahwa pembelajaran menjadi miliknya sendiri. Karena apa? Karena mahasiswa diberi kesempatan yang luas untuk berpartisipasi. Nah, yang kedua, siswa memiliki motivasi yang kuat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, yang ketiga, akan tumbuhnya suasana demokratis dalam pembelajaran, sehingga akan terjadi dialog dan diskusi untuk saling belajar membelajarkan di antar siswanya. Yang keempat yaitu dapat menambah wawasan, pikiran, dan pengetahuan bagi pendidik karena sesuatu yang dialami dan disampaikan oleh siswa mungkin belum diketahui sebelumnya oleh pendidik. Yang kelima yaitu akan mengaktifkan siswa. Karena apa ya? Karena siswa dituntut untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan SCL ini. Yang keenam, akan mendorong siswa menguasai pengetahuan, tentunya ya pasti. Nah, yang ketujuh, akan mengenalkan hubungan antara pengetahuan dan dunia nyata. Yang kedelapan, mendorong pembelajaran secara aktif dan berpikir luas dan berpikir kritis juga tentu. Yang kesembilan yaitu mengenalkan berbagai macam gaya belajar. Dengan pendekatan SCL ini akan terdapat banyak gaya belajar yang misalnya diskusi, kuis, dan lain sebagainya. Yang ke-10 yaitu memperhatikan kebutuhan dan latar belakang pembelajar. Yang ke-11 yang terakhir akan memberi kesempatan pengembangan berbagai strategi asesmen. Sehingga strategi penilaian tidak hanya dari soal tertulis, tetapi juga didasarkan pada keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya mohon ditambahkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Siti Maisaroh. Terima kasih. Perkenalkan, saya Siti Maisaroh sebagai pemateri ketiga. Poin selanjutnya yaitu tentang kekurangan Student Centered Learning atau sederhananya adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Selain memiliki kelebihan, SCL ini juga memiliki kekurangan antara lain. Yang pertama, sulit diimplementasikan pada kelas besar. Yang kedua, memerlukan waktu lebih banyak. Dengan adanya pendekatan SCL, waktu yang dibutuhkan lebih banyak dibandingkan dengan pendekatan TCL. Yang ketiga, tidak efektif untuk semua jenis kurikulum. Yang keempat, tidak cocok untuk siswa yang tidak terbiasa aktif, mandiri, dan demokratis. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ulfa Nurfadila akan menjelaskan tentang model pembelajaran dalam SCL atau Student Centered Learning. Ada beberapa model pembelajaran dalam SCL yaitu 1. Small Group Discussion atau SGD. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang melibatkan antara kelompok mahasiswa dan mahasiswa atau kelompok mahasiswa dan pengajar untuk menganalisis, menggali, dan memperdebatkan suatu topik tertentu. Yang kedua yaitu Role Play Simulation. Model ini berbentuk
interaksi antara dua atau lebih mahasiswa yang membahas suatu topik atau kegiatan yang melibatkan simbol-simbol atau peralatan yang menggantikan suatu proses, kejadian, dan sistem yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu discovery learning. Model ini berbentuk pemberian tugas kepada mahasiswa atau penelitian dengan tujuan agar mahasiswa dapat mencari jawabannya sendiri tanpa bantuan pengajar. Yang keempat yaitu self-directed learning. Model ini berbentuk pemberian tugas kepada mahasiswa seperti tugas membaca dan membuat ringkasan. Yang kelima yaitu cooperative learning. Pembelajaran kooperatif sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang penuh ketergantungan dengan orang lain, mempunyai tujuan dan tanggung jawab bersama, pemberian tugas, dan rasa senasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Pratiwi akan melanjutkan materi tentang model pembelajaran dalam SCL atau Student Centered Learning. Yang keenam, Contextual Learning atau CL, yaitu pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan, yang disebut juga ramah, terbuka, atau negosiasi. Yang ketujuh, Problem Based Learning atau PBL, yaitu kehidupan adalah identik dengan menghadapi masalah. Model pembelajaran ini melatih dan menggambarkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Yang kedelapan, Collaborative Learning atau CBL, yaitu metode ini memungkinkan mahasiswa untuk mencari dan menemukan jawaban sebanyak mungkin, saling berinteraksi untuk menggali semua kemampuan yang ada. Kesembilan, Project Based Learning atau PJBL, yaitu metode pembelajaran ini adalah memberikan tugas-tugas proyek yang harus diselesaikan oleh mahasiswa dengan mencari sumber pustaka sendiri. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang perbedaan antara teaching atau teaching center learning dan student center learning adalah sebagai berikut. Tradisional teaching atau teaching center learning, yang pertama, transformasi pengetahuan dari dosen ke mahasiswa. Yang kedua, mahasiswa menerima pengetahuan secara pasif. Yang ketiga, lebih menekankan pada penguasaan materi. Yang keempat, single media. Yang kelima, fungsi dosen pemberi informasi utama dan evaluator. Yang keenam, proses pembelajaran dan penilaian dilakukan terpisah. Yang ketujuh, menekankan pada jawaban yang benar saja. Sedangkan new learning atau student center learning, yang pertama, mahasiswa aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari. Yang kedua, mahasiswa secara aktif terlibat dalam pengelolaan pengetahuan. Yang ketiga, tidak terfokus hanya pada penguasaan materi, tetapi juga mengembangkan sikap belajar atau lifelong learning. Yang keempat, multimedia. Yang kelima, fungsi dosen sebagai motivator, fasilitator, dan evaluator. Yang keenam, proses pembelajaran dan penilaian dilakukan berkesinambungan dan terintegrasi. Yang ketujuh, penekanan pada proses pengembangan pengetahuan. Kesalahan dapat digunakan sebagai sumber belajar.
Perbedaan antara TCL dan SCL yang ke-8 yaitu TCL dijalankan sesuai dengan pengembangan ilmu dalam satu disiplin saja. Sedangkan dalam SCL sesuai dengan pengembangan ilmu dengan pendekatan interdisipliner. Perbedaan yang ke-9, iklim yang tercipta dalam pembelajaran TCL bersifat individu dan kompetitif. Kemudian dalam SCL, iklim yang tercipta bersifat kolaboratif, suportif, dan kooperatif. Perbedaan yang ke-10, dalam TCL hanya mahasiswa yang dianggap melakukan proses pembelajaran, sedangkan dalam SCL, mahasiswa dan dosen melakukan belajar bersama untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Yang ke-11, perkuliahan. Perkuliahan merupakan bagian terbesar dalam proses pembelajaran menurut pembelajaran TCL, sedangkan mahasiswa melakukan pembelajaran dengan berbagai model pembelajaran dalam SCL. Yang ke-12, TCL melakukan penekanan pada tuntasnya materi pembelajaran, sedangkan pada SCL menekankan pada pencapaian kompetensi mahasiswanya. Yang ke-13, TCL juga menekankan pada bagaimana cara dosen melakukan pengajaran yang berbeda dengan SCL yang menekankan pada bagaimana cara mahasiswa melakukan pembelajaran. Yang ke-14, TCL cenderung menekankan pada penguasaan hard skill mahasiswa, sedangkan dalam SCL menekankan pada penguasaan hard skill dan soft skill mahasiswanya.